Amin. Silakan duduk kembali. Setiap kita pasti pernah menjadi seorang anak. Dan hari ini kita menjadi seperti apa? Sebagian besar dipengaruhi dari bagaimana cara orang tua kita membesarkan kita. Sebagai gembala ada anak-anak yang mengeluh tentang perlakuan dan sikap orang tua mereka yang buruk terhadap anak-anaknya. Tetapi juga ada keluhan-keluhan dari orang tua yang seringkali mengeluh tentang sikap anaknya yang buruk sekali terhadap orang tua. So sekalian, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang punya masalah antara hubungan orang tua dan anak. Sementara anak mengharapkan orang tuanya baik, padahal orang tuanya sendiri tidak pernah mendapat pendidikan bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Karena orang tua itu sendiri ketika masih anak-anak diperlakukan buruk oleh orang tuanya. Dan hasilnya adalah seperti sebuah lingkaran setan yang akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Karena si anak itu diperlakukan buruk oleh orang tuanya dan tidak tahu bagaimana cara jadi orang tua yang baik. Satu saat ketika dia jadi orang tua, dia ulang kembali kepada anak-anaknya. Itu sebabnya saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan mau agar kita mengerti firman. Karena firman itu mengajar, mendidik, dan mendewasakan, serta membuka dan membongkar semua kekesalan kita, supaya akhirnya kita jadi bijak dan benar di hadapan Tuhan. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudaraku, mari kita belajar sebuah kebenaran hari ini. Mari kita lihat lebih dulu Alkitab kita dalam Mazmur 127. Lihat pada ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Alkitab berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki, termasuk juga anak-anak perempuan, adalah milik pusaka daripada Tuhan. Mari katakan bersama saya, anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. 2, 3. Anak-anak adalah milik pusaka dari siapa? Dari Tuhan. Dan anak-anak adalah apa? Buah kandungan adalah suatu upah atau suatu berkat. Ternyata dari ayat ini kita bisa belajar, anak-anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan yang dititipkan oleh Tuhan kepada para orang tua. Kata bersama saya, anak-anak adalah titipan Tuhan. 2, 3. Anak-anak adalah apa? Titipan Tuhan. Lihat ayat keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Pertanyaannya, pahlawan yang dimaksud di sini siapa? Alkitab berkata bahwa seperti anak-anak panah. Anak-anak kita itu seperti anak-anak panah yang sedang dibentuk, yang sedang dipersiapkan di tangan pahlawan. Dulu saya berpikir mungkin pahlawan yang dimaksud ini adalah Tuhan. Tapi ternyata kalau sudah belajar lebih dalam lagi, tangan pahlawan di sini bukanlah Tuhan, tapi siapa? Lihat ayat yang kelima. Dikatakan begini, berbahagialah orang. Kata bersama saya, berbahagialah orang. 2, 3. Orang di sini siapa? Ini pahlawan ini. Dan orang di sini adalah siapa? Orang tua. Jadi ternyata saudaraku, anak-anak kita itu di tangan orang tua sedang dibentuk menjadi seperti anak panah. Ayat 5 sekali lagi, perhatikan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan apa? Dengan semuanya itu. Dengan anak-anak panah, yaitu anak-anak yang telah dibentuk dengan baik. Lihat akibatnya apa? Ia orang tua tidak akan mendapat malu, tapi akan proud, akan bangga terhadap anaknya apabila ia orang tua berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Perhatikan bahwa ternyata orang tua akan berbahagia
ketika melihat anaknya sukses seperti anak panah yang tepat pada sasaran. Dan dari ayat ini kita belajar, ternyata tanggung jawab orang tua bukan hanya sekedar membesarkan anak. Bukan hanya yang penting mau perlu apa, makanan apa, dan semua kebutuhan sekolah, rumah tangga aku cukupi. Bukan hanya itu. Rupanya salah satu tanggung jawab orang tua tidak hanya membesarkan anak, tapi juga mendidik dan mempersiapkan anak-anak untuk menjadi sukses di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau saudara hari ini adalah orang tua yang sudah punya anak, biarlah firman ini, saudaraku, mulai mengajar kita kembali. Kalau saudara adalah seorang anak yang belum menikah, biarlah firman ini mempersiapkan saudara kelak ketika engkau jadi orang tua. Tapi minimal saudara bisa belajar dari firman ini dan engkau bisa memberi nasihat kepada orang-orang lain yang sudah punya anak. Karena begini saudaraku, saya tahu struggle pergumulan yang dihadapi oleh banyak orang-orang tua hari ini adalah masalah anak. Apalagi saudara-saudara dan saya, orang yang imigran dari Indonesia ke Amerika, ada cukup banyak struggle yang saya tahu kita hadapi bersama-sama sebagai orang tua. Seringkali ada orang tua yang mengeluh dan merasa nyeri di hati. Melihat anaknya nakal, melihat anaknya begitu berani dan begitu kasar kepada orang tua. Sementara juga tidak sedikit anak-anak yang sebetulnya terluka dengan orang tuanya. Khotbah ini bukan bertujuan untuk membuat saudara merasa bersalah atau merasa engkau menghakimi orang tuamu. Nah, itu kan orang tua saya salah didiknya. Tapi minimal mari kita berdoa. Kalau orang tua kita pernah salah mendidik, kita ampuni mereka. Tapi minimal kita harus jadi orang tua yang benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya merenungkan begini. Anak-anak kita, anak-anak saudara, itu di tangan saudara para orang tua, sedang dibentuk jadi anak panah. Nah, kira-kira apa kemungkinan yang bisa terjadi terhadap anak panah yang di tangan orang tua? Waktu saya merenungkan ini, saya bisa mendapat begini. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anak-anak panah kita akan lurus tapi tumpul. Karakternya baik tapi nggak tajam, tumpul alias oon. Ada kan anak orang-orang yang baik tapi nggak bisa apa-apa. Tapi ada kemungkinan yang kedua, anak panah kita atau anak-anak kita akan tajam tapi bengkok, sehingga waktu dilesatkan miring, nggak kena sasaran. Artinya apa? Ada anak-anak kita yang pandai, cerdas, tapi karakternya bengkok, juahatnya bukan main. Ya kan? Tapi ada kemungkinan yang ketiga, ada anak panah yang bisa terjadi adalah tajam tapi patah. Alias apa? Anak-anak kita sudah pandai, punya banyak potensi, tapi patah. Kenapa? Di tangan orang tua pahlawan patah. Anak-anak itu mungkin sakit hati, kepahitan dengan orang tuanya. Tetapi kemungkinan yang keempat adalah anak panah itu kan lurus tapi tajam. Baik karakternya, tapi juga pintar dan cerdas. Tentunya semua kita berharap kemungkinan yang keempat itu yang terjadi dalam hidup kita maupun keluarga kita. Yang tepuk tangan yang meriah, bertepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Nah, saudaraku, saya tahu semua kita jarang mendapat pendidikan untuk jadi seorang tua yang baik. Dan seringkali kita hanya try and error. Kita lihat orang tua kita kayak begitu, orang tua kayak begitu, orang tua lain seperti itu. Lalu kemudian tanpa disadari, kita ulangi kembali. Nah, tahukah saudaraku bahwa Alkitab itu adalah buku yang paling jujur di dunia. Tidak hanya mengisahkan kelebihan kebaikan seseorang, tapi juga kelemahan dan kesalahan yang pernah dibuat seseorang. Dan tujuannya apa?
Semua itu untuk menjadi sebuah pembelajaran. Dan kalau Anda dan saya jeli, kalau Anda baca Alkitab dari para tokoh-tokoh Alkitab, ternyata ada banyak orang tua yang berhasil dalam soal parenting, dalam membesarkan anak. Tapi tidak sedikit orang tua di Alkitab yang gagal membesarkan anak. Itu sebabnya kita perlu belajar dari pelajaran berharga ini. Kelebihan mereka kita ambil, kesalahan dan kekurangannya jangan kita ambil, harus kita buang dari hidup kita. Saya beri judul khotbah ini adalah parenting, membesarkan anak. Dan saya mau tanya, siapa yang mau hidupnya berbahagia? Angkat tangan. Katakan bersama saya mau bahagia. 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Di tangan saudara dan sayalah para orang tua, kelak anak-anak kita jadi seperti apa. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara. Saya rasa tidak akan selesai semua, tapi paling tidak saya akan beri sebatas yang kita bisa belajar hari ini. Dan kalau belum selesai mungkin minggu depan kita lanjut. Ternyata saya pelajari ada 5 cara parenting yang benar, atau cara membesarkan anak sesuai dengan Alkitab. Nah, yang pertama kita akan belajar dari sebuah keluarga di Alkitab yang bernama Ishak dan Ribka. Kata bersama saya, Ishak dan Ribka. 2, 3. Saya mau tanya sama saudara, Ishak dan Ribka punya anak berapa? 2. Siapa namanya? Bejo dan Beni. Bukan. Siapa namanya? Esau dan Yakub. Dan mari kita belajar bersama-sama. Ternyata kalau saudara dan saya mau menjadi orang tua yang baik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih. Do not play favorites. Kata bersama saya, jangan pilih kasih. 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Jangan pilih kasih. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau, sebab Ishak suka makan daging buruan. Rupanya para suami itu memang suka makan, doyan makan seperti saya. Kalau istri itu suka diet dan suka shopping. Haleluya. Tetapi Ribka, istrinya Ishak, kasih kepada Yakub, adik Esau. Rupanya ada anak emas dari Ishak, itulah Esau. Ada anak emas daripada Ribka, itulah Yakub. Dan kalau Anda lihat, inilah kesalahan yang sebetulnya banyak diulangi di keluarga-keluarga. Di mana orang tua seringkali pilih kasih. Pak, kalau anaknya 1 Pak, bisa juga pilih kasih. Kok bisa Pak? Nanti saya jelaskan. Nah, yang kasihan tuh begini. Kalau punya anak 2, yang pertama anak papa, yang kedua anak mama, masih ya. Tapi yang kasihan kalau anaknya 3. Pertama anak papa, yang paling kecil nomor 3 anak mama, yang tengah anak tetangga. Dan mari kita belajar. Kegagalan parenting Ishak dan Ribka adalah karena mereka punya anak-anak emas. Mungkin sudah berkata, Pak, saya sih enggak kok Pak. Belum tentu. Mari kita periksa dan kita lihat ciri-ciri orang tua yang pilih kasih itu seperti apa. Ayah dan ibu yang tidak kompak dalam soal keputusan. Itu salah satu ciri orang tua yang pilih kasih. Dengar saudaraku, semua kita belum sempurna dan kita masih belajar. Saya pun belum sempurna, saya masih terus belajar. Tapi sering kali yang saudara harus mengerti adalah begini. Anak-anak kita itu adalah anak-anak yang selalu akan menguji kekuasaan, uji otoritas istilah saya. Misalnya, ketika anak kita nangis, pingin beli mainan. Dia datang sama papanya, Papa beliin.
Papa bilang, tidak. Mainanmu sudah banyak. Tidak. Apa yang anak lakukan? Apa anak itu terus diam? Tidak. Dia kemana? Mama. Mama beliin. Lu tahu nggak? Papamu pelit. Mama juga dilarang untuk shopping. Jadi kamu boleh beli. Ya, kamu beli. Anda tahu itu sebetulnya sedang pilih kasih. Anda sedang merusak anakmu sendiri. Makanya ayah dan ibu itu harus sepakat. Yang satu ngomong tidak, dan yang lain harus ngomong apa? Nah, makanya gini ya, yang agak repot itu kalau sampai nenek dan kakek ikut campur. Papa, mama sudah ngomong tidak, datang kemana? Nah, tahu semua sudah. Namanya nenek lihat cucunya, ya, kasih ya tabli. Nah, Anda tahu itu berbahaya. Jangan pilih kasih, belajar kompak. Contoh nih gini, kalau Anda lihat anak Anda lagi main PSP yang berapa yang sekarang yang terbaru? 100. Gitu. Atau lagi main iPad, atau nonton TV, ya toh. Pada sudah waktunya mandi, sudah waktunya belajar, lalu kemudian ayah bilang nih, berhenti ya, ayo mandi dan belajar. Anak bilang nih, enggak, kamu enggak mau, ayo belajar, mandi, enggak, lu kenapa? Saya tanya sama mama, mamanya bilang gini, sudahlah Pak, ini anak kan pulang sekolah, sudah tadi di sekolahan sudah banyak pelajaran, stres, biarin dia rileks sebentar, nonton TV lagi 1 jam. Anak akan belajar, oh, papaku galak, mamaku baik, itu pilih kasih. Belajar tidak sampai orang tua diadu otoritasnya oleh anak. Belajar ayah dan ibu harus kompak dalam keputusan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ciri berikutnya orang tua yang pilih kasih adalah apa? Suka membandingkan anak. Memuji yang satu, merendahkan yang lain. Ini sedang merusak anak kita sendiri. Nih. Kamu sih anak terakhir sih memang kamu perempuan charming. Tapi sorry ya, kamu tidak secantik cecemu yang nomor 1. Itu anak kepahitan sama orang tua. Kamu itu loh, kok males sih, bodoh. Kamu tidak kayak adikmu. Adikmu tuh rajin, sekolahnya pinter. Si anak itu akan kepahitan dengan orang tua dan adiknya. Sering kali kita suka membandingkan anak. Iya Pak, karena yang ini nurut Pak, yang itu tidak nurut. Tetap mereka adalah anak-anak panah di tangan kita para pahlawan orang tua. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan membandingkan anak. Paling tidak saudara, kalau memang ada pesan yang Anda perlu koreksi buat anak saudara, jangan compare dengan anakmu. Kenapa? Itu kalau saudara terus biasakan, akibatnya akan apa? Berikutnya, menciptakan kompetisi antara anak. Anak akan bersaing. Anak akan betul-betul selalu kompetisi. Anda tahu akibatnya? Anak itu kelak besar tidak akan rukun. Kenapa? Orang tua sendiri yang pilih kasih. Kata bersama saya tidak boleh pilih kasih. 2, 3. Saya tidak boleh apa? Pilih kasih. Anak kami yang pertama Yehuda umur 13 tahun. Anak kami yang kedua Betani umur 3 tahun. Beda 10 tahun. Karena apa? Karena Tuhan izinkan keguguran 2 kali. Dan 10 tahun nunggu. Dan jujur, Betani lahir di masa kami tua. Bukan setua Abraham dan Sarah, bukan. Tapi maksudnya jujur, orang tua yang udah lama menunggu anak itu dan tiba-tiba lahir. Jujur ya, kita seolah-olah pinginnya, anak ini kita cintai. Tiap hari ningnang. Ya, sehingga akhirnya tanpa kita sadar, kalau orang tua tidak bijaksana dan kemudian pilih kasih, itu bahaya loh. Anak akan jadi anak panah yang bengkok atau tumpul atau patah di tengah jalan. Nah, bagaimana Pak caranya? Gini, belajar adil kepada anak-anak saudara. Anaknya cuma 1 Pak, bersyukurlah. Tapi orang tua harus adil pada anak yang 1. Anak saya 5 Pak, haleluya. Penuhilah Philadelphia, amin. Tapi minimal gini, contoh.
Cuman bisa punya satu roti, satu buah roti. Anak dua. Maka Anda orang tua harus belajar adil. Gimana caranya adil? Suruh anak pertama ambil pisau dan potong jadi dua. Dan begitu dia potong, bilangin gini, sebelum dia potong, kamu harus adil lo ya, antara untuk kamu dan untuk adikmu. Lalu dia potong, Anda tahu, ketika dia potong, maka anak kedua suruh pilih pertama kali. Jangan anak pertama, karena kalau dia yang potong, nanti, gua potong gede, adik kecil, lalu dia yang ambil duluan. Suruh adiknya yang milih pertama. Dia bilang, menurut adiknya ini yang gede, padahal itu yang dimaui oleh kakak, diambil adiknya. Kakaknya, ya besok kalau ada roti lagi, kakak suruh motong, kakak akan ambil sentimeter. Di sentimeter, kasih garis, potong bener, seret. Adik suruh milih. Maka Anda tahu, orang tua mendidik anak dengan adil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, cara parenting yang benar adalah apa? Kita belajar dari keluarga Imam Eli terhadap anaknya Hofni Pinehas, yaitu apa? Jangan dimanja. Kata bersama saya, jangan dimanja. 2, 3. Jangan apa? Dimanja. Don't spoil them. Jangan dimanja. Kegagalan Imam Eli, seorang hamba Tuhan di kota Silo, ternyata karena dia tidak berani menegur dengan keras kesalahan dari anak-anaknya Hofni dan Pinehas ketika mereka mencuri korban persembahan kepada Tuhan untuk dirinya sendiri, dan ketika mereka hidup dalam perjinan dengan para wanita-wanita yang melayani di bait Allah waktu itu. Tetapi Imam Eli sebagai seorang ayah dan tentunya istrinya, istri Imam Eli, hanya membiarkan, tidak berani menegur dengan keras kesalahan mereka, dan itu adalah indikasi anak-anak itu dimanja. Coba kita lihat ayatnya, 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel yang masih kecil dalam asuhan Imam Eli, ketahuilah aku Tuhan akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Mereka akan pusing waktu dengar itu. Ayat 12, kenapa? Pada waktu itu aku Tuhan akan menepati kepada Eli, Imam Eli, hamba Tuhan ini, segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebelumnya kenapa? Lihat ayat 13. Sebab kata Tuhan, telah kuberitahukan kepadanya, kepada Imam Eli, Tuhan sudah negur berkali-kali, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Kenapa? Perhatikan, karena dosa yang telah diketahuinya, kesalahan dosa anak-anaknya Hofni Pinehas yang telah diketahui si ayah, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka atau dibiarkan atau dimanja. Lihat ayat 14. Sebab itu aku Tuhan telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelian atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Jangan dimanja. Imam Eli memanjakan anaknya dan membiarkan dosa kesalahan itu. Kenapa? Karena gini, saudara, dengar ya, mendiamkan sebuah kesalahan itu sama artinya dengan Anda mengizinkan dan menyetujui kesalahan tersebut. Maaf, kalau ada orang tua lihat anaknya pacaran dan mereka berdua masuk ke kamar, dan orang tua tetap asik nonton TV, itu berarti Anda mengizinkan anakmu berzina, dan itu akan menghancurkan anak-anak saudara. Jangan dimanja. Kata bersama saya tidak boleh memanjakan anak. 2, 3. Kalau manjakan istri boleh nggak? Haleluya ibu-ibu. Kalau manjakan suami boleh nggak? Haleluya bapak-bapak. Mungkin saudara berkata, Pak, saya nggak manjakan anak saya kok Pak. Mari kita periksa, benarkah kita selama ini tidak memanjakan anak? Apa sih ciri-ciri orang tua yang memanjakan anak? Tidak menunjukkan kesalahan anak. Ini bahaya.
Orang tua yang memanjakan anak adalah orang tua yang tidak menunjukkan kesalahan anak. Tapi justru seolah-olah menunjukkan di depan anak orang lain yang bersalah. Contoh, saudara misalnya sebuah keluarga yang sudah lama menunggu kelahiran seorang anak. Lalu lahir. Wih, Anda seneng. Tiap hari ning nang ning nung, ya toh. Pokoknya saudara, saya lihat begini ya. Kalau anak pertama, biasanya orang tuanya bener-bener jaga, nggak boleh jatuh dan sebagainya. Anak kedua lumayan, anak ketiga diumbar sama orang tuanya. Saudara. Kenapa udah capek katanya, saudara. Nah begini ya. Lalu anak kita sudah mulai bisa jalan. Waktu dia mulai jalan, lari di rumah, tiba-tiba dia menabrak meja makan. Ujung meja makan yang keras ditabrak dengan tangannya. Dia kesakitan, dia nangis. Wah! Lalu kita orang tua datang. Loh, ada apa? Ada apa, Noni? Ada apa, Sinyo? Aku sakit. Kenapa? Ketabrak meja. Apa yang kita orang tua lakukan? Kita datang sama meja. Dan kita berkata, pukul. Meja nakal. Ditendang. Nakal kamu meja. Kenapa membuat anak saya sakit? Setelah dipukul mejanya, anak kita datang. Tenang, diem. Papa sudah mukul meja yang nakal. Anaknya, terus dia mulai berpikir, oh, yang nakal meja bukan saya. Nanti begitu anak sudah mulai besar, dia bermain dengan temannya, anak kita yang buat salah. Tapi orang tua datang itu anak teman kita. Deng. Anak temennya anak kita ke tanah. Anak kita bilang terus ronde 1, ronde 2. Anak kita yes, dia yang salah. Ketika anak kita sudah mulai besar lagi, setiap kali dia buat onar, misalnya ada masalah berantem dengan temennya di Bethany Kids Family, Kids Church, BKC. Anda tahu? Sampai gurunya tiba-tiba nyubit anak kita atau marahin anak kita. Lalu orang tua pun datang cari guru dan datang dengan sebuah baju rainbow. Mana gurunya? Kamu kenapa berani marahin anak saya? Kamu guru tidak baik. Kamu tak laporkan Pak Lukas. Anda tahu saudaraku? Begitu anak kita sudah mulai besar, apapun masalah yang terjadi, dia akan salahkan Anda sebagai orang tua. Gara-gara papa, gara-gara dia, gara-gara orang lain. Dan dia tidak pernah tahu kesalahannya sendiri. Siapa yang salah? Kita orang tua yang memanjakan, tidak pernah menunjukkan kesalahan anak. Ini yang diem bertobat atau enggak ini? Saya kasih contoh. Anda tahu anak kami yang kedua ini enggak mirip kayak tetangga. Gestur tubuhnya, karakternya, Bethany itu mirip saya. Jadi ada keras kepala, memang betul. Tiba-tiba dua Sabtu yang lalu, waktu kebaktian youth kita EJ, SOM dan juga ada Pro M gabung di rumah saya dan rumah tetangga. Saya ngajar di SOM malamnya, isi saya karena masih ada banyak tamu yang lain, jadi dia temani tamu di rumah. Tiba-tiba sudah cukup malam, Bethany udah ngantuk. Siang itu tidak tidur siang, jadi udah agak cranky. Tiba-tiba dia dipeluk oleh isi saya, sudah di pangkuan. Sudah mulai mau tidur, rupanya lagi ngobrol ada CC, ya dari pengurus daripada youth kita, namanya lihat Bethany gemes, tiba-tiba dalam kali itu mau dicium. Anda tahu, Bethany sudah nolak, tapi dia tetap mau nyium. Tiba-tiba Bethany blok, tepat sasaran ke pipi CC-nya itu. Saya nggak tahu karena saya lagi ngajar SOM, selesainya saya bilang, loh, lah Bethany masuk nempeleng orang itu? Iya. Saya bilang sama saya, sudah suruh minta maaf nggak? Sudah.
Mau nggak dia? Nggak mau. Nuang gitu, wah, suruh, ayo minta maaf. Wah, minta maaf. Ya. Saya bilang, ini harus dididik. Dia salah. Walaupun Cici itu tahu dia sudah ngantuk, tapi namanya orang, mungkin karena gemes, tapi tetap nempeleng, itu salah. Saya bilang sama istri, kita harus dididik dia. Berapa hari kemudian, ketika malam, waktu kami mau mesbah keluarga, di tempat tidur kami, tiba-tiba Yuda, kakaknya, saya panggil ke kamar kami, dan namanya lihat adiknya, kakaknya ini suka nggodain adiknya. Adiknya bilang, no, digodain terus. Tiba-tiba kena sikutnya Betani, tuk, ke wajah kakaknya, tuk, kukunya langsung sakit, dan langsung pergi ke kamarnya. Apa yang saya lakukan? Betani minta maaf sama Koko. Kamu nggak boleh mukul gitu. Kau sakit tau. Minta maaf. Apa yang saya lakukan dengan istri? Langsung gendong Betani. Sak, bawa ke kamar Kokonya. Saya suruh minta maaf. Tidak mau. Maaf no. Saya tutup dengan istri, saya tutup pintu kamar Kokonya. Saya tutup, nuangis dia. Nuangis. Dan ada tahu, wah, aduh. Dan ada mengerti saudaraku, ketika dia nangis, karena saya yang mencoba mendisiplin, tentunya waktu dia nangis, manggil siapa? Tahu semua. Mama, mama. Di depan kamar saya dan istri bilang, tabah-tabahin, kita didik anak. Mama, sekian menit, sampai suaranya hampir habis. Kemudian kami buka kamar, mau minta maaf nggak sama Koko? Iya. Saya angkat ke tempat tidurnya, minta maaf. Maaf Koko, maaf. Cium Koko. Selasa, som, Cece itu juga ada. Selesai som, Betani lagi makan di kafe, saya gandeng tangannya. Ayo Betani sini. Datangi Cece itu. Minta maaf karena kamu tempeleng dia 2 minggu Sabtu yang lalu. Dan dia bilang, maafin Betani. Itu namanya tidak memanjakan anak. Kalau sejak kecil kita biarkan kesalahannya, dan kita tidak tunjukkan kesalahannya, Anda tahu kita sedang mempersiapkan anak kita jadi anak yang manja. Ciri berikutnya apa? Orang tua yang memanjakan anak adalah orang tua yang membela anak secara membabi buta. Nanti adik yang nangis selalu kakaknya yang disalahin. Pokoknya membela anak membabi buta. Kalau Anda mengerti, kalau kita orang tua membela anak kita membabi buta, Anda tahu kita sedang menjerumuskan anak kita. Yang ketiga adalah apa? Ciri orang tua memanjakan anak adalah menjadikan anak itu sebagai raja kecil atau ratu kecil dalam keluarga. Mungkin saya tahu karena sudah sayang sama anak. Tapi saya lihat ada yang tidak sehat. Itu anak kecil jadi big boss di rumah. Orang tuanya semua ketakutan dengan anaknya. Pokoknya saudaraku, yang namanya itu anak minta apa aja, kalau orang tuanya nggak mau, itu anak akan bertingkah. Itu korden rumah ditarik, gerak. Dan orang tua cuman biarin karena takut sama anak. Untung bukan anak saya. Kalau anak saya, haleluya saudaraku. Kenapa? Karena kita memanjakan anak, dan anak jadi ratu, jadi raja kecil di rumah. Itu akan menghancurkan anak kita loh. Berikutnya apa lagi? Selalu menuruti kemauan anak. Sudahlah, namanya anak sendiri, apapun yang dia minta kita kasih. Anda harus ngerti, cinta itu tidak selalu berkata ya kepada apa yang diingini anak. Cinta itu seringkali juga berkata tidak kepada apa yang diinginkan oleh anak. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Buktinya siapa? Tuhan. Berkali-kali Alkitab berkata, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan apa aku hajar. Dan lihat Tuhan sendiri seringkali apa? Ngomong tidak terhadap permintaan kita. Bukan karena dia Tuhan tidak cinta kita.
Justru ketika Tuhan berkata tidak atas doa kita, karena Tuhan sedang beri yang jauh lebih baik buat setiap kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kenapa? Lihat Amsal 29 ayat 21. Perhatikan ya, ini ayat. Siapa memanjakan hambanya sejak muda. Hamba tidak hanya pegawai kita, bisa jadi anak kita. Sejak muda kita manjakan. Lihat, akhirnya menjadikan dia, baca apa? Keras kepala. Saudara, mari kita belajar, jangan ulangi kesalahan daripada Imam Eli yang tidak berani berkata tegas, menegur dan mendisiplin. Ada sebuah pepatah bilang begini, semua kita akan diperhadapkan dengan dua penyesalan. Pertama, sebuah rasa sakit menyesal karena didisiplin. Atau yang kedua, karena kita merasa sakit menyesal karena kita sudah terlambat. Mana yang kau pilih? Lebih baik selagi ada kesempatan, didik anak kita, disiplin kalau dia salah. Dan Anda akan berkata, terima kasih Tuhan, saat dia dewasa, ternyata dia jadi anak panah yang lurus dan tajam di tangan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lihat Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Lihat Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Alias artinya begini, jangan menolak untuk mendidik anak saudara. Mendisiplin anak saudara. Kenapa? Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ini yang nyuruh Alkitab loh. Yang ngomong Raja Salomo. Ada kalanya orang tua kalau itu anak didisiplin bila perlu pukul. Tapi ingat, bukan nempeleng pok masuk penjara saudaraku. Abusive anak. Tapi mungkin bagian belakang yang tidak sakit. Untuk apa? Mendisiplin. Tapi jangan karena bapakmu jahat, kamu anak jadi pelampiasan tuh. Maka anak kepahitan. No. Tapi lihat ayat yang ke-14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kalau kita mendisiplin anak kita, itu bukan merugikan, bukan mencelakakan dia, justru menyelamatkan anak itu. Saya coba pinjam dari sebuah terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari. Lihat ayat 13, Amsal 23 ayat 13. Janganlah segan-segan mendidik anakmu. Jangan pernah saudara merasa segan untuk mendidik anak saudara. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tak akan mati. Ayat 14, baca sama-sama yuk. 2, 3. Malah akan apa? Siapa ingin anaknya selamat? Siapa ingin anaknya selamat? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kata bersama saya, tidak boleh dimanja. 2, 3. Belajar. Untuk tidak pilih kasih. Yang kedua, tidak boleh dimanja. Jelaskan apa kesalahannya. Dan suruh dia berubah. Yang ketiga, cara parenting yang benar adalah jangan otoriter. Don't be dictator. Kita belajar dari keluarga Nuh terhadap anaknya Ham. Anda tahu saudaraku, apa yang terjadi setelah Nuh dan keluarganya 8 orang terima favor of God, diselamatkan dari air bah di dalam bahtera itu. Tapi rupanya karena parenting yang salah dan dari kesalahan orang tua menghancurkan sebuah generasi. Coba kita lihat Kejadian 9 ayat 21 sampai 25. Setelah ia, Nuh, minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Saudara, beberapa saat yang lalu ada beberapa orang tanya sama saya, Pak, orang percaya boleh nggak minum alkohol? Saudara, jujur, saya tidak hanya beropini menurut opini saya, tapi sesuai dengan Alkitab. Ternyata di ayat Alkitab di Perjanjian Baru ada, Paulus ngomong sama, yaitu anak rohaninya Timotius, minumlah anggur sedikit, supaya baik pencernaanmu. Kata minumlah anggur di situ, dalam bahasa aslinya adalah wine, atau itu adalah red wine. Bukan alkohol, bukan bir.
Dan nanti minggu depan akan dimasukkan ke dalam warta, karena akhirnya saya coba posting di Facebook, paling tidak supaya memberi pelajaran pada kita semua. Jadi kalau Anda minum red wine sedikit, oke, untuk alasan kesehatan, untuk perjamuan kudus. Ya, karena di Indonesia kalau perjamuan kudus seringkali pakai wine, red wine, sedikit. Ya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak habis minum tubuh dan darah Yesus kemudian begini semua, mabuk lagi. Bahaya sudah. Ya kan? Musim dingin atau jujur ketika Anda dalam perjalanan pesawat terbang yang cukup jauh, maka para pilot itu memberi anjuran begini, minumlah red wine sedikit. Karena itu akan membuat peredaran darah kita lancar. Karena duduk cukup lama, kaki kita tidak akan sakit. Oke, fine, sedikit. Tapi jangan banyak. Kalau banyak, mabuk, kayak telanjang mempermalukan. Tapi kemudian apakah kalau itu bir atau alkohol yang lain boleh? Saya bilang, no. Kenapa? Sebab Anda mengerti, itu semua bir atau alkohol tidak ada alasan untuk kesehatan. Justru mencelakakan. Kami jujur melayani beberapa orang yang menikah dengan pasangan yang alkoholik. Awalnya cuma minum sedikit. Begitu stres, minum banyak, mabuk. Dan akhirnya jadi alkoholik. Dan jujur berkali-kali nyaris memperkosa anak perempuannya sendiri. Menurut saya kalau ada istri yang dengan senang hati suaminya minum alkohol, menurut saya itu istri perlu dipertanyakan. Ya kecuali kalau istrinya juga peminum ya, sama-sama kalau begitu. Same. Nah, jadi saudaraku, kenapa? Karena Alkitab juga mengatakan bahwa pemabuk tidak akan masuk surga. Ya, jadi itu firman. Kenapa? Karena tidak hanya alkohol atau bir. Kadang-kadang ada, saya dulu kalau ke Papua, di daerah Irian, saya kaget, itu malam-malam anak-anak kecil, remaja-remaja, teler di tepi jalan. Ngapain? Pergi ke toko bangunan atau ke toko palet, beli lem kuning, dibuka kalengnya lem kecil itu, disedot alkoholnya, terus kemudian mulai teler, paru-parunya lubang. Di Jawa Timur ada tuak, di Manado ada cap tikus. Kata orang Manado, 1 sloki tambah darah, 2 sloki naik darah, 3 sloki masuk penjara, 4 sloki, 5 sloki ketemu Michael Jackson. Ulangi lagi ayat yang ke-21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ayat 22. Maka Ham bapak Kanaan itu, anaknya Nuh, melihat aurat ayahnya, ketelanjangan ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ayat 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Ini dua anak yang lain, Sem dan Yafet. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Ayat 25 lihat. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Ini orang tua otoriter ngutuki anaknya. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Dan Anda tahu, karena kutuk daripada Nuh kepada Ham, akibatnya dari garis keturunan Ham, lahirlah black people yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun diperbudak di Eropa, Afrika, dan di Amerika. Kenapa? Kutuk si ayah. Mari kita belajar bahwa semarah apapun kita sebagai orang tua, jangan pernah mengutuki anak kita. Berkati anak kita. Kalau orang tuamu suka mengutuki saudara, patahkan dalam nama Yesus, dibatalkan. Tapi sejak sekarang sampai selamanya, berkati orang tuamu dan berkati anak-anak saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata bersama saya, jangan otoriter. 2, 3. Pak, saya enggak kok Pak. Mari kita lihat, ciri-ciri orang tua otoriter itu apa? Merasa paling pintar dan paling tahu paling banyak. Lu kurang ajar sama papa mama ya. Lu belum tahu papa mama ini sudah makan asam garam banyak.
Makanya terlalu banyak makan asam, banyak mencret. Terlalu banyak makan garam, darah tinggi terus. Kamu tuh ya masih bau kencur. Anak kita sekarang bukan bau kencur, saudaraku. Anak kita sekarang sudah bau apa? Hah? Belinjo. Lalu kita sebagai orang tua merasa bahwa anak pokoknya harus dengar kita orang tua. Padahal seringkali belum tentu. Ada kalanya anak ternyata pendapatnya lebih baik. Tapi kita orang tua otoriter. Nggak bisa. Kamu harus dengar papa. Kamu harus dengar mama. Nggak boleh. Kamu papa mama nggak mau dengar kamu. Itu otoriter. Nah kita orang tua terkadang seperti itu tanpa kita sadar. Apalagi saudara, ciri orang tua yang otoriter, suka marah berlebihan dan suka mengancam secara berlebihan. Saya mau tanya, orang tua boleh marah nggak sama anak? Halo, orang tua boleh marah nggak sama anak? Boleh, kalau salah. Tapi marahnya jangan berlebihan. Amin, saudaraku. Orang tua ngancam anak boleh nggak? Boleh, tapi jangan ngancam berlebihan. Ya kan? Ada orang tua itu kalau marah, wah, itu anak saudaraku sudah benar saudaraku, sudah kayak sansak. Pokoknya habis deh. Dan Anda tahu saudaraku, jelas itu anak akan jadi anak panah yang patah. Kalau marah, ingat, bukan emosi yang bicara, tapi ketenangan dan koreksi. Kita harus berbeda dengan pentol korek. Pentol korek, Anda tahu, begitu kena gesek, cas, nyala. Kepala kita bukan pentol korek. Pegang kepala masing-masing. Bilang, walaupun keras, tapi jangan mudah terbakar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yesus saja juga marah kok Pak. Oh iya betul. Pendeta juga boleh marah nggak? Boleh. Semua kita harus disiplin. Tapi jangan kelewatan. Apalagi ngancam. Ngancamnya seringkali kelewatan. Kamu ya, kalau kamu nggak nurut ya, mandar kamu. Wih, sudah dimandar-mandarkan. Moga-moga lu ketabrak becak. Itu sudah bahaya. Ngancamnya ngancam yang benar. Kenapa saudaraku? Contoh. Nah, sudah sekian lama kamu lihat TV, main game. Sekarang waktunya berhenti, stop. Mandi, belajar. Nggak mau. Papa mama tunggu 5 menit dari sekarang. Kalau kamu tidak mau, papa mama grounded. Kamu tidak boleh main game, tidak boleh lihat TV 3 bulan. Oh, kok lama Pak? Oke, kurang sebentar ya, 3 tahun. Nah, begitu. Dan akhirnya kalau dia nggak nurutin, ambil rampas. Dan konsekuen. Itu baik. Jangan begini. Ngancamnya kelewatan. Dan keterlaluan, tidak berhikmat. Kamu nggak mau belajar ya? Tak laporin papamu. Nanti papa pulang kerja, saya laporin papa. Itu ngancam yang salah. Anak akan begini, oh, jadi yang perlu ditakuti itu cuma papa. Mama nggak perlu ditakutin. Nah yang repot tuh begini saudaraku. Kalau sampai papa mama sudah ngancam-ngancam anak, sudah nggak nurut, terus kamu tak laporin Pak Lukas lu ya, tak laporin Pak Lukas lu ya. Emang saya monster, wah. Nanti banyak anak kepahitan sama saya, saudara-saudaraku. Saya pendeta ganteng dan baik begini. Nama saya dipakai lagi. Belajar untuk apa? Marah tapi marah yang benar. Mengancam yang benar. Kenapa saudara? Kadang-kadang ini ya. Lihat. Kita ini seringkali sejak kecil tanpa disadar diancam. Buktinya apa? Dari lagu-lagu Indonesia. Betan ini kan sekarang lagi belajar lagu anak-anak, lagu Indonesia. Dia sudah mulai hafal. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Oh iya kan, masa cicak-cicak terbang itu kan lain. Tapi Anda tahu, kan ada lagu-lagu yang ngancam. Nina bubuk, oh Nina bubuk. Kalau tidak bubuk dicekek mama.
Itu lagu ngancam, Bro. Tapi memang kadang-kadang lagu anak-anak Indonesia itu agak ada yang enggak bener, so. Masih ingat kan lagu Mencangkul? Mencangkul itu loh. Ya kan? Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Terus apa? Menanam jagung di kebun kita. Padahal kalau nanam jagung enggak perlu cangkul dalam-dalam. Kalau nyangkul dalam-dalam itu nyari harta karun. Contoh lagi, bangun tidurku terus tidak lupa, habis mandiku tolong apa? Membersihkan. Pinter, anak-anak pinter. Tepuk tangan buat anak-anak. Iya. Menurut saya itu lagu agak aneh. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, masih oke. Ya toh, setelah itu apa? Setelah mandi, habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ini aneh. Masih baru mandi, telanjang membersihkan tempat tidur ibu. Mestinya setelah saya mandi ngapain? Pakai baju dulu baru membersihkan tempat tidur. Jadi ciri-ciri orang tua yang otoriter adalah suka marah dan mengancam secara berlebihan. Berikutnya apa lagi? Suka memaksakan kehendak. Nah ini persoalan. Loh Pak, tapi kita sebagai orang tua tahu ini yang terbaik. Betul. Tapi ingat, lihat anak kita usia berapa. Jangan perlakukan anak saudara yang sudah usia 30 tahun sama dengan umur 3 tahun. Yaitu anak akan berontak. Ya kan? Pokoknya Bapak bilang tidak. Anak 3 tahun, ya Pak. Anak umur 30 tahun, kenapa? Enggak tahu. Lakuin ya? Tidak. Kamu harus lakuin. Kok enggak mau nurut? Kenapa? Tidak. Ya Anda dibalas sama anak. Paling tidak, saudara harus bisa mengeksplain, menjelaskan kenapa tidak. Buru-buru umur 30 tahun, anak-anak sekarang sudah belasan tahun aja kritis. Ya kan? Kenapa itu tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ingat kan anak-anak kita ada masa-masanya kan? Lihat apapun mesti tanya. Itu apa? Nah itu di sini ya, orang tua nggak boleh bohong loh. Amin. Orang tua nggak boleh bohong. Saya ngomong kanan nggak boleh bohong. Saya mau tanya, siapa orang tua yang suka dibohongi anak? Angkat tangan. Udah ada ya kan? Kalau sudah sebagai orang tua tidak mau dibohongi anak, bilang kanan kiri, jangan membohongi anak. Amin. Mama nangis kenapa? Enggak, tadi kecepit. Padahal habis berantem sama suami, saudara. Nah, belajar untuk jangan membohongi. Ya kan? Nanti maksakan kehendak demi. Saya ingat, saya dan istri itu pernah buat kesalahan dengan Yuda. Waktu Yuda kecil, umur 1 tahun 2 tahun, dia tanya, Mama kenapa namanya Shirley? Istri saya bilang begini, Yuda tahu, zaman Mama itu di televisi, ada anak kecil namanya Shirley Temple. Main film anak-anak. Yuda belum tahu ngerti. Itu Mama yang main film. Yuda percaya. Kenapa? Karena tanya sama saya. Betul Pak, Mama kecilnya main film. Anda tahu? Begitu dia besar dan dia udah tahu nama lengkapnya Shirley Temple. Dan nama istri saya Shirley bukan Shirley Temple. Dan yang lihat, yang satunya bule, yang satunya Indo. Mulailah dia marah. Kenapa Mama dan Papa bohong? Kita perlu minta maaf. Jangan memaksakan kehendak. Pokoknya harus. Loh ya. Mungkin sudah berkata ini yang terbaik. Tapi ayo duduk sama-sama. Kamu harus tahu ya. Ini. Contoh. Kalau anak kita masih belasan. Mulai jatuh cinta dengan seseorang. Kita orang tua boleh ngomong. Enggak. Papa Mama enggak setuju karena begini. Pokoknya enggak, kamu enggak baik. Tapi kalau sudah mulai lebih dewasa lagi.
Pokok papa mama tidak setuju sama dia. Alasannya apa? Tidak ada alasan. Duh, alasannya apa? Tidak ada alasan. Itu anak akan kepahitan. Ayo sini duduk. Ini ya. Kamu tahu begini. Jelasin. Tapi kalau dia sudah dewasa, berikan dia hak memilih. Setelah Anda jelaskan dengan baik. Dan percayalah, lebih baik anak kita taat karena understanding yang benar daripada taat tapi tidak punya pengertian yang benar. Mari belajar tidak suka memaksakan kehendak. Dan yang terakhir, ciri orang tua otoriter apa? Tidak pernah berani mengakui kesalahan. Orang tua seringkali gengsi minta maaf sama anak. Gengsi ngomong papa mama salah minta maaf ya. Gengsinya bukan main. Padahal kita maksa anak kita sering ngomong minta maaf. Nobody perfect. Saya seringkali belajar minta maaf sama Yuda. Ketika saya ternyata buat kesalahan. Dan itu membuat teladan yang baik. Sehingga dia juga akhirnya minta maaf ketika dia buat kesalahan. Kita seringkali memaksa anak melakukan apa yang orang tua sendiri tidak lakukan. Nak, lu jangan merokok ya. Merokok itu tidak baik untuk kesehatan, nak. Lah papanya sering megang rokok. Lah kenapa papa ngerokok? Papa sudah besar. Oh gitu ya, nanti kalau saya sudah besar saya bisa merokok. Kita sendiri tidak memberi contoh. Mari kita belajar, jangan kita jadi otoriter. Ayat yang terakhir. Lihat dalam Kolose 3 ayat 21. Dan kita akan lanjut minggu depan sisanya. Kolose 3 ayat 21, mari baca sama-sama. 2, 3 keras. Hai bapak-bapak, termasuk ibu-ibu juga, apa? Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan sampai anak kita seperti anak panah udah runcing, sudah tajam, banyak potensi, tapi patah di tengah jalan. Kenapa? Karena kita otoriter. 3 hal yang kita belajar hari ini. Kalau kita mau mendidik anak kita dengan baik. Yang pertama, yaitu saudaraku, jangan pilih kasih. Ucapkan 2, 3, jangan pilih kasih. Yang kedua apa? Jangan dimanja. Ucapkan 2, 3, jangan dimanja. Dan yang ketiga yang terakhir, 2, 3 apa? Jangan otoriter. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya tahu bahwa ada banyak struggle yang saudara hadapi. Ketika anak-anakmu sudah mulai teenager. Dan jujur saudaraku, saya mengamati kalau kita tidak belajar mengarahkan anak kita sejak kecil dengan benar, ketika dia sudah semakin besar, akan semakin susah. Saya mau tanya buat saudara, lebih mudah mana membengkokkan besi yang masih panas atau membengkokkan besi yang sudah dingin? Halo? Masih panas. Lebih mudah mana mencabut tanaman yang baru tumbuh kecil atau sudah jadi pohon? Sebelum terlambat, ayo mulai hari ini. Suami istri sepakat tidak pilih kasih, sepakat tidak memanjakan anak, dan sepakat untuk tidak otoriter. Dan begini saudaraku, hal yang saya pernah berpikir begini. Karena saya lihat ada kasus-kasus dalam keluarga jemaat kita. Anak-anak saudara sudah besar, dewasa, dan sudah kerja. Bahkan penghasilannya jauh lebih besar daripada penghasilan orang tua. Lalu pertanyaannya, siapa yang pegang otoritas di dalam rumah? Ketika anak-anakmu sudah punya income sendiri, siapa yang pegang otoritas? Anda tahu? Jawabannya, selama anak kita tinggal di rumah orang tua dan selama mereka belum menikah, tidak peduli sehebat apapun dan tidak peduli sebesar apapun gaji mereka, tetap orang tua yang harus pegang otoritas. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi begitu anak kita sudah menikah, orang tua harus legowo, berbesar hati. Dia sudah menikah, biar dia
punya otoritas dalam rumah tangganya. Jangan lagi intervensi ke keluarga anak-anakmu kalau dia sudah menikah. Engkau boleh memberi nasihat, tapi izinkan anakmu dan menantumu yang menyelesaikan sendiri. Apalagi jangan terus intervensi pada cucu saudara. Karena seringkali tanpa disadar kakek atau nenek justru bukan mendisiplin anak atau cucu, tapi memanjakan cucu. Itu sebabnya hari ini saya tahu tidak mudah bicara parenting. Semua kita perlu anugerah Tuhan. Tapi percayalah, tahun ini dan berikutnya tersedia Amazing Grace yang bisa membuat keluarga kita dipulihkan. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Dan dengar, tidak ada kata terlambat. Bersama Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan masih bisa beri opportunity untuk kita perbaiki. Baik kita sebagai anak terhadap orang tua maupun orang tua terhadap anak. Siapa percaya tersedia anugerah besar untuk pemulihan keluarga kita.